Adanya. Oh saya berdiri. Saya. Terus ayah Dewi. Ada dimulai wae atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Purwakarta, yang terhormat Ibu Kawur TU MTSN 1 Purwakarta, yang terhormat Bapak Ibu pemateri, yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi pendidikan multikultural di MTSN 1 Purwakarta tahun 2021. Untuk susunan acara pada kegiatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala MTSN 1 Purwakarta, yang ketiga kegiatan inti dari para pemateri, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima pembagian door prize, dan yang keenam penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk pembukaan, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala MTSN 1 Purwakarta, yaitu Dr. Andes Haji Uung Maksum, MPDI, untuk waktu dan tempat, persilahkan. 2683 0052. Sekali lagi untuk Bapak Uung Maksum, MPDI, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Nggak bisa, klik open. Foto datang. Pokoknya ada mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Amma ba'du, Bapak, Ibu yang saya hormati, dan juga para pemateri yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi pendidikan multikultural. Mudah-mudahan kita semuanya pada kesempatan ini ada dalam lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat, dan tabi'in serta berikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, perlu kita hadapi, bahwa dengan diseminasi pendidikan multikultural ini, kita harus betul-betul memahami di dalam teori dan juga kenyataan di lapangan. Memang apalagi di Indonesia banyak multikulturalnya, karakter-karakter yang berbeda-beda, dan juga perlu kita sikapi dengan baik di dalam pelaksanaan diseminasi pendidikan ini. Dan mudah-mudahan di dalam menyikapi diseminasi pendidikan multikultural ini, kita harus betul-betul memahami kultur-kultur
baik itu budaya, kebiasaan, adat, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagai seorang pendidik bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya di dalam pendidikan. Semuanya mengandung diseminasi pendidikan multikultural dan kita harus betul-betul menerapkan dengan baik dan menerapkan dengan betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan dengan pendidikan kita semuanya supaya tercapai dalam apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan acara ini sukses dan mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala MTS 1 Purwakarta atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari 4 para pemateri. Di antaranya yaitu yang pertama Ibu Lucy Susianti SPD, yang kedua Bapak Agung Ginanjar SPD, yang ketiga Ibu Nelly Nurtiani SPD, yang keempat Bapak Adi Rodiansah SPD. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Lucy Susianti SPD mengenai paradigma multikultural. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Agung, share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya memaparkan materi yang pertama. Namun sebelumnya dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala MTSN 1 Purwakarta yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba memaparkan di kegiatan diseminasi pendidikan multikultural ini untuk bagian yang pertama. Next, Pak Agung. Berikutnya. Oke. Nah, yang akan saya paparkan ini adalah materi tentang paradigma multikultural. Apa sebetulnya paradigma multikultural ini? Paradigma ini mempunyai arti sekumpulan keyakinan dasar atau pandangan mendasar yang membimbing tindakan manusia. Jadi secara sosiologis, keberagaman atau diversitas, kemajemukan atau pluralitas, kepelbagian atau heterogenitas, serta kebermacam-macaman atau multiformisme sosial di masyarakat merupakan sebuah kenyataan sekaligus keniscayaan. Karena itu keberagaman merupakan sesuatu alamiah atau sunatullah. Manusia merupakan makhluk yang sempurna di antara ciptaannya. Dengan diberikan berbagai kelebihan, yaitu akalnya menjadi manusia yang berpengetahuan dan berperadaban. Di dalam konteks tersebut, manusia diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sejati berupa keadilan, perdamaian, demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi dengan keanekaragaman yang ada ini, maka bagaimana dapat melahirkan kehidupan sosial yang harmonis, egaliter, makmur, dan sejahtera. Nah, disinilah salah satu pentingnya pendidikan multikultural, supaya tidak terjadinya konflik atau kesenjangan.
Ya, berikutnya. Ada 3 paradigma di dalam pendidikan multikultural. Apa saja? Yang pertama yaitu penciptaan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Artinya apa? Di sini semua masyarakat mempunyai hak yang sama. Tidak ada perbedaan, mereka mempunyai hak untuk dapat belajar sepanjang hayat. Yang kedua, paradigma ini adalah transformasi kesadaran dan mempersempit kesenjangan pendidikan. Artinya anak-anak yang bersekolah ini, baik si miskin ataupun si kaya, dia tidak akan merasakan kesenjangan pendidikan. Misalkan ketika dia bersekolah, karena di sekolah itu anak-anak harus menggunakan seragam yang sama, maka tidak akan terlihat adanya kesenjangan tersebut. Dan yang ketiga, paradigma ini menunjukkan hubungan antara kurikulum dan karakter serta pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural ini juga mempunyai hubungan di dalam kurikulum. Ketika pendidikan ini dimasukkan dalam kurikulum, maka pendidikan ini dapat membentuk karakter-karakter anak bangsa kita yang sifatnya positif. Berikutnya. Nah, apa sebetulnya pendidikan multikultural ini? Pendidikan multikultural ini berasal dari 2 kata. Jadi kata kuncinya adalah pendidikan dan multikultural. Pendidikan itu sendiri adalah sebuah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural secara etimologis, multi itu berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata culture yang mempunyai makna budaya atau tradisi. Menurut Hernandez, mengartikan pendidikan multikultural ini sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian di dalam proses pendidikan. Berikutnya. Oke. Pendidikan multikulturalisme ini juga mempunyai undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Terdapat di dalam Undang-Undang Nasional tahun 2003 pada pasal 4 ayat 1, di sana dinyatakan bahwa pendidikan itu dapat diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berikutnya. Oke, demikianlah paparan untuk materi yang pertama dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Di-unmute dulu Bu Dewi. Terima kasih pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Lucy Susianti SPD. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Agung Ginanjar SPD mengenai konsep multikultural. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ibu moderator. Di sini saya akan lanjutkan mengenai konsep multikultural. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lucy bahwa pendidikan multikultural ini sebenarnya adalah terdiri dari 2 kata, ada pendidikan, ada multikultural. Di sini pendidikan berarti proses pengembangan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Sedangkan multikultural di sini diartikan sebagai keragaman budaya, aneka kesopanan. Nah, sedangkan dari pengertian tadi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Kemudian, tujuan pendidikan multikultural. Nah, apa tujuan pendidikan multikultural? Sebelum itu,
saya akan menjelaskan bahwa pendidikan multikultural ini lahir pada karena ada permasalahan manusia yang ditindas karena adanya perbedaan tersebut. Nah, pendidikan multikultural ini sangat memuliakan manusia karena memandang manusia itu setara, dapat bekerja sama dan saling menghormati walaupun perbedaan budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan cara pandangnya. Nah, jadi tujuan multikultural ini adalah untuk menanamkan sikap simpatik atau respek atau apresiasi dan empati terhadap perbedaan penganut agama dan budaya di berbagai wilayah yang di dalamnya ada kesatuan. Oke, selanjutnya fungsi pendidikan multikultural. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membantu memahami pengalaman etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Kemudian membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Kemudian yang ketiga, membantu mengembangkan pembuatan keputusan atau decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Yang keempat, mengenal keragaman dalam penggunaan bahasa. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya multikultural. Nah, di sini ada faktor sejarah, ada faktor letak geografis, adanya faktor pengaruh budaya asing, kemudian ada faktor kondisi alam, kemudian yang terakhir ada faktor integrasi sosial. Nah, multikultural menurut dalam Islam sendiri itu pada kepemimpinan Rasulullah SAW di masyarakat Madinah itu kan masyarakatnya plural, majemuk, dan heterogen. Nah, di dalamnya terdapat beragam etnis, ada berbagai etnis, agama, dan kebudayaan. Kemudian masyarakat tersebut diikat oleh suatu kesepakatan sosial, yaitu Piagam Madinah, yang di dalamnya sangat menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi perbedaan. Nah, multikultural dalam Al-Quran sendiri itu terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa di sana menjelaskan Islam secara normatif telah menguraikan tentang kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan sosial, tidak mendiskriminasi kelompok lainnya. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 menjelaskan bahwa kita harus mengedepankan keadilan kepada kelompok yang tidak memerangi dan tidak mengusir kelompok lainnya. Oke, mungkin untuk penjelasan konsep multikultural dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada saudari moderator Ibu Dewi Tergianti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Agung Ginanjar SPD. Untuk selanjutnya pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Meli Nuriani SPD mengenai pendekatan penerapan pendidikan multikultural. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk memaparkan sedikit tentang pendekatan penerapan pendidikan multikultural. Selanjutnya Pak Agung. Pendekatan dalam pendidikan multikultural yang bergantung pada sasaran masyarakat. Pendekatan yang pertama adalah pengajaran yang diberikan kepada masyarakat yang berbeda secara kultural dilakukan dengan penitikberatan agar di kalangan mereka tidak terjadi perubahan kultur. Yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan masyarakat dengan mengarahkan atau mendorong masyarakat memiliki perasaan positif atau tidak mempunyai sifat prasangka. Yang ketiga, menciptakan arena belajar dalam suatu kelompok budaya. Yang keempat,
pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemetaan kekuasaan antar kelompok. Selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dalam kultur pluralisme dengan tujuan menyiapkan agar setiap masyarakat aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. 4 pendekatan pada proses penerapan pendidikan multikultural yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan kontribusi, yang kedua pendekatan aditif, dan ketiga pendekatan perubahan, yang terakhir pendekatan aksi sosial. Oke, apa itu pendekatan kontribusi? Pendekatan kontribusi memiliki ciri-ciri dari pendekatan kontribusi adalah memasukkan pahlawan atau orang penting dari suku budaya dan benda budaya ke pelajaran yang sesuai. Karakteristiknya adalah tidak mengubah tujuan dasar dan konsep dari budaya utama dan memasukkan pengetahuan secara dasar saja. Selanjutnya adalah pendekatan aditif. Pendekatan aditif adalah tahap penambahan dari pendekatan kontribusi. Pendekatan ini mudah dilakukan untuk menanamkan pengetahuan secara luas mengenai keragaman budaya, penambahan materi. Ini dinamakan hidden curriculum. Selanjutnya adalah pendekatan perubahan. Pendekatan perubahan ini memasukkan konsep yang berkaitan dengan multikulturalisme dengan memberikan cara pandang dan perspektif yang berbeda. Pendekatan ini menumbuhkan kompetensi melihat konsep atau problematika dari sudut pandang etnis. Pendekatan ini disebut proses multiple acculturation. Selanjutnya, terakhir adalah pendekatan aksi sosial. Pendekatan yang mencakup dari semua yang berkaitan dari pendekatan perubahan dengan menambahkan komponen yang mengisyaratkan dalam melakukan aksi yang berkaitan isu yang dipelajari. Selanjutnya, implementasi pendidikan multikultural akan disampaikan oleh Pak Adi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Maulidi Nurfian SPD. Selanjutnya, pemaparan materi yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Adi Rodiansah SPD. Dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Ibu Dewi Perganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS 1 Purwakarta, yang terhormat Kepala TU MTS 1 Negeri Purwakarta, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan implementasi pendidikan multikultural. Tadi beberapa pemateri telah menyampaikan beberapa paradigma dari pendidikan multikultural, konsep multikultural, dan prinsip multikultural. Selanjutnya adalah implementasi pendidikan multikultural itu mengandung beberapa prinsip dasar, diantaranya adalah kesetaraan, keadilan, keterbukaan, toleransi, dan pengakuan terhadap adanya perbedaan. Sangat jelas bahwa multikultural itu dengan adanya perbedaan itu harus adanya pengakuan kesetaraan antara gender, pria dengan perempuan, antara si miskin dengan si kaya, antara ras satu dengan ras yang lainnya, antara suku Sunda, suku Jawa, dan yang lainnya. Prinsip keadilan ini adalah tadi tidak ada membeda-bedakan perbedaan-perbedaan yang ada antara agama dengan agama yang lain, ras dan budaya, dan yang lainnya. Keterbukaan, jelas prinsip dasar multikultural itu harus mengandung keterbukaan, adanya tidak adanya
membeda-bedakan atau menyembunyikan sesuatu terhadap informasi yang harus disampaikan kepada orang lain. Toleransi, adanya saling menghargai dan menghormati antara manusia dengan manusia yang lain, dan pengakuan terhadapnya adanya perbedaan-perbedaan melalui sistem dan nilai-nilai. Selanjutnya, Pak Agung. Next. Nah, prinsip-prinsip dasar multikultural ini sangat berkaitan erat dengan manusia dan budaya yang berporos pada satu, prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia HAM. Yang kedua adalah prinsip persamaan derajat. Yang ketiga adalah prinsip pelestarian kebudayaan. Dan yang keempat adalah prinsip pluralisme. Selanjutnya, kaitan antara HAM dan pendidikan tidak dapat disangkal lagi, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena antara keduanya terdapat hubungan eksistensial. Artinya, proses pendidikan tidak dapat terlepas dari HAM. Demikian pula HAM tidak memiliki arti apa-apa tanpa adanya proses pendidikan. Proses pendidikan adalah untuk merealisasikan HAM. Sudah dijelaskan dari awal, dalam paradigma pendidikan multikultural ini harus diaplikasikan bahwa pendidikan multikultural ini dalam proses merealisasikan HAM ini adalah memanusiakan manusia atau memanusiakan siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Selanjutnya adalah persamaan derajat. Pendidikan multikultural berdasarkan pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia, equity pedagogik. Pedagogik kesetaraan bukan hanya mengakui akan HAM, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaan sendiri. Dengan demikian, diakui adanya prinsip kesetaraan individu antar bangsa, antar budaya, antar agama, dan sebagainya. Pedagogi kesetaraan tidak mengakui akan perbedaan-perbedaan artifisial yang telah dibuat oleh manusia di dalam sejarah kehidupannya. Pedagogi kesetaraan berpangkal pada pandangan mengenai kesetaraan martabat. Diharapkan adanya prinsip dasar multikultural dan persamaan derajat ini di kelas dan sekolah tidak akan adanya membeda-bedakan perlakuan terhadap si kaya dan si miskin, perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, prinsip pelestarian kebudayaan. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan ada dialektika kebersinambungan, di mana yang satu mempengaruhi yang lainnya, maka dalam konteks ini pendidikan memfungsikan dirinya sebagai wacana interaktif antara manusia dan masyarakat serta lingkungannya. Wacana tentang manusia semacam itulah acuan pengembangannya pendidikan berperspektif multikultural. Dengan adanya multikultural atau implementasi multikultural dalam pendidikan di sekolah kita, diharapkan kita bisa mengaplikasikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam ruang lingkungan masing-masing tempat tinggal dan latar belakang siswa, sehingga tidak terjadi adanya gesekan antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Selanjutnya, prinsip pluralisme. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa manusia selalu bersama dengan segala perbedaan dan keragaman. Maka kondisi ini harus dikelola dengan baik agar bisa bernilai positif. Perlu adanya sikap menghormati, menghargai, dan saling menopang, kooperatif, akomodatif terhadap realitas. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang given, tetapi merupakan proses internalisasi nilai-nilai dalam suatu komunitas. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural yang diterapkan sejak dini, di mana seseorang pendidik atau gurulah yang bertanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya menjadi pribadi yang mempunyai sifat positif seperti empati, saling menghargai, menghormati, demokratis, akan perbedaan-perbedaan di lingkungannya, dikarenakan negara Indonesia ini kaya akan keragaman ras, suku, agama, budaya, bangsa, dan keragaman yang lainnya.
Demikian pemaparan materi implementasi dari saya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Rodiansah SPD. Dan terima kasih juga kepada para pemateri atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Karena dibatasi oleh waktu, maka untuk sesi tanya jawab ini hanya untuk 2 peserta saja yang akan bisa untuk bertanya. Saya izin bertanya. Nggak ada komentar. Izin bertanya. Maaf moderator, izin bertanya. Ya, untuk peserta yang untuk memberikan pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Iis Aisyah. Silakan Bu Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pemaparan yang tadi, materinya sangat menarik karena berbicara masalah multikultural yang merupakan bahasa Indonesia ini. Bu Iis, suaranya. Terima kasih. Saya mau sedikit bertanya. Dari ulasan yang tadi dipaparkan oleh narasumber, itu materinya sangat menarik karena bangsa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keberagaman dari berbagai segi, baik dari segi suku, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan, serta kebudayaan. Tadi yang sudah dipaparkan itu adalah pendidikan multikultural yang secara global, baik dari segi substansinya, prinsip-prinsip, dan yang lainnya. Sekarang, karena kita berada di permanent system, nah bagaimana cara pengaplikasian pendidikan multikultural yang berada di MTS Negeri 1 Purwakarta. Kemudian saya yang inginkan adalah bagaimana strategi untuk penerapannya supaya bisa efektif sehingga bisa kena terhadap sasaran. Nah, kemudian kalau ada di situ berikan contohnya. Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Iis. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon dipersilakan untuk peserta berikutnya yang mau bertanya. Raise hand. Pertanyaan berikutnya. Yang mau bertanya selanjutnya. Pak Komar. Ya, saya mengangkat tangannya. Mau nanya nih. Oh, silakan Ibu Merdekawati. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya bertanya, sejauh mana atau seperti apa pendidikan multikultural jika dikaitkan dengan agama? Apakah di pendidikan multikultural kan biasa budaya dan yang lainnya, apakah agama juga bisa dimasukkan ke pendidikan multikultural ini sehingga kita di MTS ini, karena notabene kita belajar agama, apakah bisa pendidikan multikultural digabungkan atau seperti apa dikaitkan dengan keagamaan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Merdekawati atas pertanyaan yang telah diberikan. Kepada para pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Mohon izin, Bu Moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator terkait dari pertanyaan Ibu Iis Aisyah terhadap aplikasi atau penerapan pendidikan multikultural di sekolah MTS Negeri 1 Purwakarta ini berkaitan erat dengan materi yang disampaikan oleh saya, itu tentang implementasi pendidikan multikultural. Ya, tadi secara substantif, secara global mungkin telah disampaikan dan bagaimana penerapan tentang pendidikan multikultural yang ada di MTS Negeri 1 Purwakarta. Telah disampaikan beberapa informasi dari diklat kemarin itu bahwa kurikulum multikultural itu belum ada pada tataran pendidikan di sekolah-sekolah. Namun ada baiknya bahwa penyisipan pendidikan multikultural itu harus disisipkan dalam kurikulum atau RPP setiap kegiatan pembelajaran yang ada di kelas yang diampu oleh guru masing-masing. Jadi kemarin itu ada saran untuk memasukkan bahwa pendidikan multikultural itu harus disisipkan kepada kurikulum yang sekarang. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu untuk materi cerpen menyisipkan atau mencari contoh-contoh cerpen-cerpen tentang multikultural sehingga ada nilai atau amanat yang dapat diambil dari cerpen tersebut tentang pluralisme, perbedaan, dan bagaimana cara pandang terhadap perbedaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan sekolah mengatur atau membuat aturan yang secara menyeluruh atau komprehensif terhadap masalah ini, sedangkan perbedaan yang ada di sekolah kita bukan perbedaan agama, tetapi perbedaan dalam suatu kesamaan. Di antaranya adalah perbedaan tentang cara pandang beragama kita, perbedaan antara kelas sosial dan yang lainnya, itu harus diikat dalam suatu aturan-aturan yang mengikat di lingkungan sekolah, dan tentu juga di dalam ruang lingkup kewali kelasan bahwa harus adanya aturan ataupun kegiatan komunikasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan orang tua murid, dan orang tua murid dengan sekolah terkait adanya perbedaan-perbedaan kultur, sosial yang akan timbul jika masalah-masalah ini tidak dipecahkan. Seperti itu. Mungkin pemateri yang lain bisa menambahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak Adi Rodiansyah SPD atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Iis Aisyah. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua dari Ibu Merdekawati. Mohon dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab. Bu Dewi, izin untuk menambahkan dulu dari yang Pak Adi tadi, dari pertanyaan Bu Is ya, sebelum masuk. Ada sedikit tambahan mungkin dari saya. Tadi seperti yang sudah dipaparkan atau dijawab oleh Pak Adi ya, jadi secara
di sekolah kita tidak ada masalah kalau misalkan dilihat dari kemultikulturan dari segi agama ya, cuma dari pemahaman aja mungkin yang berbeda, kadang-kadang berbeda mazhab ya antara misalkan guru dengan siswa. Nah, salah satu selain itu juga salah satu contoh kemultian yang ada di MTS ini mungkin diantaranya antara siswa yang mondok dengan yang bukan di pondok ya, kadang-kadang itu suka menjadi masalah. Itu salah satunya ketika di kelas anak-anak pondok diberikan toleransi pada saat mereka misalkan KBM mereka tidur, kemudian sedangkan untuk anak-anak yang di luar pondok kan akan mendapat perlakuan yang sedikit berbeda ya dari guru-guru, karena guru-guru menganggap maklum gitu kan. Nah, itu sebetulnya yang bisa menjadikan suatu konflik gitu kan. Ini secara real nyata ya yang ada di sekolah kita gitu kan. Namun terlepas dari itu, bagaimana caranya supaya itu tidak menjadi suatu konflik yang berkepanjangan? Ya, salah satu caranya dengan menerapkan pendidikan multikultural ini, kita coba untuk mengkomunikasikan mungkin antara orang-orang yang berkepentingan yang memegang pondok dengan pihak sekolah gitu ya. Jadi nanti tetap selalu mengingatkan kepada anak-anak pondoknya agar tetap disiplin, tidak hanya disiplin di pondok, tapi juga tetap bisa menghargai disiplin di instansi sekolah yang mereka jalani ini. Mungkin seperti itu salah satu bentuk contohnya Bu Iis. Terima kasih. Terima kasih atas penanggapan dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Iis Aisyah. Untuk moderator, untuk pemateri, ada lagi yang mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi menambahkan sedikit untuk pertanyaan dari Bu Wati. Untuk pertanyaan yang kedua ya. Iya. Maaf, tadi itu pertanyaannya terkait ini kan kurikulum yang aplikasi yang bisa dilakukan di MTS 1 Purwakarta kan ya? Ya, Bu Dewi. Iya. Jadi menurut saya aplikasinya itu sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Yang dikaitkan dengan agama, Ibu Nelly? Oh iya, yang dikaitkan dengan agama. Iya. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan gitu di MTS Negeri 1 Purwakarta. Yang pertama adanya kurikulum kepesantrenan. Nah, di situ kita sudah mengaplikasikan ke hal yang positif gitu untuk yang berkaitan dengan agama agar mereka lebih memahami bagaimana konsep agama Islam gitu, apa yang diajarkan oleh Islam antara untuk menghargai perbedaan gitu, tidak mendekati ke paham radikalisme dan lain sebagainya. Itu menurut saya di MTS 1 Purwakarta kita sudah melakukan dari awal gitu. Dan untuk dimasukkan ke mata pelajaran pun juga itu sudah biasanya sudah kita aplikasikan gitu saat pembelajaran. Yang pertama mulai dari berdoa di awal pembelajaran gitu kan. Terus cara jujur bagaimana kita harus jujur dalam berkata dan lain sebagainya, itu kan juga sudah berkaitan dengan hal keagamaan. Mungkin itu saja menurut pendapat saya, kurang lebihnya mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Begitu Bu Ati, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nelly Nurtiani SPD yang telah memberikan penanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Merdekawati. Untuk pemateri yang lain, ada yang mau menambahkan barangkali? Atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Merdekawati. Pak Agung, mungkin. Ya Bu, mungkin saya akan sedikit menambahkan di sini yang tadi implementasi penerapan pendidikan multikultural di MTS 1 Purwakarta. Ya, saya akan menyimpulkan saja.
Di sini langkah-langkah yang bisa diambil MTS 1 Purwakarta untuk menerapkan pendidikan multikultural. Nah, di sini pihak MTS 1 Purwakarta itu bisa melakukan sosialisasi terhadap guru-guru secara bertahap mengenai KBM reguler, KBM kepesantrenan, dan kegiatan-kegiatan siswa di pondok. Nah, agar guru juga bisa menyesuaikan dan bisa mengambil sikap terhadap situasi ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian yang kedua, pihak madrasah MT 1 Purwakarta itu bisa melakukan pendekatan secara bertahap juga terhadap siswa agar siswa juga saling mengerti perbedaan antara siswa yang reguler di sini siswa yang tidak mondok gitu. Tentunya siswa yang di pondok dengan siswa yang umum yang reguler tersebut mereka bisa digabungkan dalam satu kelas. Sehingga tidak terjadi perlakuan spesial terhadap siswa yang pondok. Itu sudah diterapkan di MTS 1 Purwakarta. Nah, yang ketiga itu pihak madrasah sudah membiasakan budaya salam. Jadi disuruh siswa itu supaya terhadap kelas 1 terhadap kelas 2 juga itu disuruh untuk membiasakan budaya salam. Intinya untuk siswa yang lebih muda ke siswa yang lebih tua, beserta dari siswa yang lebih dari siswa ke guru misalkan, atau misalkan membiasakan budaya salam dari guru yang lebih muda ke guru yang lebih tua seperti itu. Kemudian yang keempat mungkin pihak madrasah juga sudah melaksanakan program zakat bulanan. Menurut saya itu termasuk dari yang 2,5% dari gaji itu dan dibagikan kepada seluruh komponen dari MT 1 Purwakarta di pihak-pihak yang memerlukan dan pihak-pihak yang memerlukan secara situasional. Nah, yang kelima, menurut saya pihak madrasah juga bisa membudayakan yang tadi Pak Adi jelaskan, literasi terhadap materi yang bersangkutan dengan multikultural. Nah, di sini agar siswa lebih paham lagi terdapatnya perbedaan-perbedaan dari mungkin kan kalau misalkan siswa MT 1 Purwakarta itu tidak hanya yang berada di Purwakarta, juga ada juga siswa yang berasal dari luar pulau atau luar daerah begitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya tambahkan ya pada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penambahan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Merdekawati. Untuk peserta yang telah mendapatkan door prize, sementara ini didapatkan oleh Pak Komar sama Bu Iis, juga Ibu Merdekawati. Tiga peserta yang telah mendapatkan door prize. Ya. Moderatornya dapat nggak? Kayaknya khususnya nanti lebih spesial. Bude, maaf menambahkan. Ya, silakan. Untuk door prize karena sebenarnya ada 14 item door prize yang disediakan. Itu banyak tuh ya. Door prize-nya banyak. Jadi masih banyak. Ya. Insya Allah semua yang saya lihat karena kan tadi di chat sudah ada kuis yang disampaikan oleh saya dan Bu Lucy. Yang sudah menjawab dan mendekati benar itu sudah insya Allah akan mendapatkan door prize-nya. Nanti untuk door prize-nya itu Mas saya sebutkan yang menjawab di kuis ya, yang berhak mendapat door prize yang sudah saya tulis. Alhamdulillah. Pak Komar, Bu Ade, yang lain tolong di-mute dulu host. Bu Wiwin, Neng Ira, Bu Ika, Bu Ade dan Bu Eis. Semuanya dapat door prize. Selamat karena sudah menjawab di chat.
Untuk pertanyaan yang langsung tadi itu langsung yang bertanya langsung itu langsung udah otomatis mendapatkan door prize Bu Iis dan Bu Ati. Dan untuk yang on cam tapi tidak memberikan jawaban itu tetap akan mendapatkan hadiah dari kami ada Bu Siti Rahmat bahasa Inggris, Bu Susi ya, Bu Susi, dan Bu Lina juga dapat. Alhamdulillah. Tadi Bu Enci juga ada sih on cam tapi di awal ya. Nanti insya Allah untuk door prize-nya akan dikirimkan ya. Begitu Bu Dewi. Terima kasih. Door prize pas tatap. Alhamdulillah, terima kasih ya. Foto bersama dulu, Foto dulu dong, foto. Tanya dibuka semua. Dibuka. Ya, kameranya dibuka. Ada Bu Ima baru on cam. Oh, baru udah pengumuman door prize baru on cam. Bisa tekan bagian. Atos. Untuk sesi foto dulu. Foto ya. Ada fotonya sama 2, 3, cheese. Ya, sudah sip. Bapak Ibu satu lagi jempolnya ke atas 2. Oke. Jempolnya ke atas. Tidak ada jempol. Senyum sambil senyum semuanya. Madam. Ya, sebentar. Hilang. Ayo Bu Nelly. Bentar. 1, 2, 3. Sip. Oke, makasih. Saudara moderator. Ya. Untuk Bu Dewi ya. Terima kasih dan ya. Untuk door prize-nya disebutin nggak sih apa aja? Apa kejutan aja? Kejutan aja. Kejutan aja mungkin Bu. Kejutan aja. Kejutan aja. Dapat lemari es. Beserta isi-isinya ya. Gitu ya. 3 pintu. Sepertinya ya. Ayo Bu Dewi. Hadiahnya kerudung Denai satu-satu. Mantul Bu Is. Selanjutnya, mohon perhatiannya untuk selanjutnya penutupan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Madrasah MTSN 1 Purwakarta, Ibu Kawur TU MTSN 1 Purwakarta, Bapak Ibu pemateri, dan Bapak Ibu peserta diseminasi multikultural MTSN 1 Purwakarta tahun 2021. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri bisa bermanfaat dan berkah untuk semua. Amin. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenun ibu-ibu Bapak Kasadayana atas fasilitasinya. Jadi abang aja. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Amin ya Allah. Resepnya sering-sering dia sering-sering door prize, sering-sering jumlah. Ya tuh. Assalamualaikum. Rekodnya di ini. Waalaikumsalam. Mangga beli Pak Delip.